kondisi batin, kondisi emosi, kondisi jiwanya itu yang harus diluruskan. Kita tuh menghadirkan kesan yang baik terhadap pasangan kita. Sampai kita meninggal juga ternyata ini Ummu Salamah ini dia dari kalimatnya itu kan dia belum bisa move on dari yang jelas yang namanya jodoh. Ini kita harus optimis ya. Yang bagi yang bertanya tadi, setiap manusia itu ya diciptakan dengan pasangannya kan. Iya. Yuk kita bongkar. Itu kan setengah agama. Ya. Berarti kalau belum nikah agamanya baru setengah. Tapi kita nggak bisa menghukumi secara generalisir juga karena dilihat para ulama juga banyak yang sampai meninggalnya pun istilahnya belum menikah gitu kan. Ada ulama Ustaz? Ada beberapa imam besar, tapi kan alasan syar'inya itu tadi gitu kan. Punya alasan. Karena muyulnya itu memang ke menulis, menuntut ilmu dan sebagainya. Ya kalau kita muyulnya ke pekerjaan sampai nggak nikah tuh gimana nyari dunia gitu kan. Atau kan nanti malah kerepotan, nggak bisa dijadikan dalil juga gitu kan. Terus gitu aja nggak menikah gitu kan. Ya karena ulama nggak nikah karena dia fokusnya untuk menuntut ilmu, menyebarkan ilmu dan memang bermanfaat bagi masyarakat umat pada umumnya gitu kan. Nah kita manfaatnya di mana gitu kan. Nah itu jadi ya sebisa-bisa ya segerakan gitu kan, jangan sampai harus berlama-lama seperti itu. Nah jadi standar tinggi, kemudian dia punya prioritas yang lain gitu kan. Akhirnya ya udah nanti aja lah nikah mah, nanti aja akhirnya nikah. Nah ada juga ini yang agak spiritual gitu kan. Ya mungkin kita cek lagi bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Ini kadang sangat berpengaruh. Wabil khusus ibunya. Masya Allah. Wabil khusus ibunya. Jadi pastikan kalau memang dia perempuan ya, pastikan dia memang berhubungan baik dengan ibunya. Dengan seperti itu. Ya misalnya jangan sampai mengecewakan orang tuanya. Ya apalagi kalau misalkan kejadian pas dikatakan menolak itu tadi memang laki-laki yang memang sudah sangat diinginkan oleh orang tuanya, ibunya misalkan seperti itu gitu kan. Ini kan contoh saja ya, fakta di lapangan kan nggak harus sama seperti ini. Yang jelas pastikan bahwa dia tuh berhubungan baik dengan ibunya gitu kan. Jadi ibunya tuh ya ridho, ikhlas dan terus mendoakan. Ini sangat berpengaruh. Jangan membuat kekecewaan di dalam diri ibunya ini. Nah, apalagi ya terkait masalah jodoh ini gitu kan. Ada bisa seperti itu gitu kan. Atau kebalikannya sekarang justru malah si ibunya ini yang punya standar yang tinggi orang tuanya. Banyak itu. Ada. Mentoknya tuh di orang tua gitu. Si anak sih udah ikhlas aja. Oke, siapapun yang datang. Tapi ternyata orang tuanya yang punya ini ada kemarin salah satu pasien gitu kan, yaitu mungkin orang tuanya yang terlalu memiliki standar yang tinggi untuk calon menantunya ini gitu kan. Tidak salah, memang tidak salah. Nggak ada yang salah gitu ya. Ada yang salah ya Ustaz ya. Nah, jadi kalau memang ketemu seseorang yang dia memiliki akhlak yang baik, memiliki agama yang baik, ketika lamarannya ditolak itu khawatir akan terjadi fitnah itu tadi gitu kan. Maka sebisa mungkin kalau toh memang ada siapapun yang hadir ya mungkin setelah menonton video ini ada yang ngelamar nih ke rumah langsung terima. Ada kemarin pernah kita ini juga gitu kan, studi kasus gitu kan. Nih ini ya, siapa yang tidak ingin pasangan terbaik? Ada kan? Nggak ada. Pernah nggak membaca riwayat asbabun nuzul dari kalimat istirja, innalillah wa inna ilaihi rajiun? Masih belum. Belum ya? Nah, itu kan kalimat yang di kita mungkin biasanya digunakan kalau ada yang meninggal ya. Nah, ternyata riwayatnya itu ada hadis yang lain juga
Rasulullah meminta Ummu Salamah untuk mengucapkan istirja ini, mengucapkan kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun ketika suaminya meninggal. Ketika suaminya Nah, meninggal. jadi ketika Abu Salamah lah gitu kan, ini kan Ummu Salamah ya, Abu Salamah meninggal, Rasulullah meminta Ummu Salamah untuk mengucapkan kalimat ini. Nah, ada hadis seperti ini dengan tambahan lagi, kalau mengucap ini ketika musibah tadi ya, ketika suaminya meninggal, tapi Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Gitu kan, seperti itu. Ya diamalkanlah sama Ummu Salamah gitu kan, kalimat istirja ini sambil dia dalam hatinya tuh bertanya, emang ada yang lebih baik dari Abu Salamah? Padahal udah soleh banget deh sih kalau. Iya. Jadi masya Allahnya, ya ini makanya jadi PR kita sebagai yang sudah berkeluarga ya, gimana kita tuh menghadirkan kesan yang baik terhadap pasangan kita. Sampai kita meninggal juga ternyata ini Ummu Salamah ini, dia dari kalimatnya itu kan dia belum bisa move on dari Abu Salamah. Karena Abu Salamah masya Allah orang yang soleh, baik dan sebagainya gitu kan. Nah akhirnya dia sampai ketika doa tuh dia sampai bertanya-tanya gitu kan. Padahal dia merasakan tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada suami saya ini. Gitu kan. Tapi karena amalan yang dia lakukan, karena tadi Rasulullah mengatakan insya Allah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, ternyata memang benar. Rasulullah sendiri yang datang ke Ummu Salamah untuk melamarnya. Pasti lebih baik itu. Pasti lebih baik. Nah, apakah Ummu Salamah langsung menerima lamaran Rasulullah? Enggak ya. Ummu Salamah tuh menyampaikan ini juga ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini perempuan yang sudah lanjut usia gitu kan. Ya. Kemudian saya juga memiliki banyak anak, banyak tanggungan gitu kan, seperti itu. Ya dijawablah oleh Rasulullah. Nanti ditanya bisa di-setting ya nanti. Ya kalau urusan anak ya insya Allah saya tanggung gitu kan. Kalau urusan apa lagi ya, pokoknya ada saya lupa lagi. Yang jelas akhirnya ya udah dari pertanyaan itu, pertanyaan Ummu Salamah yang sudah dijawab oleh Rasulullah, akhirnya ya Ummu Salamah menerima lamaran Rasulullah dan akhirnya menikah. Ya intinya diberikan yang terbaik. Nah, kalau kita tadi ngelihat kalau memang pernah kejadian tadi bagi si wanita tadi yang bertanya gitu kan, mungkin pernah di masa lalunya menolak tadi ya, menolak ya, mungkin karena tadi ya dia masih punya prioritas atau mungkin karena nggak suka dan sebagainya. Amalkan ini saja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus gitu, walaupun nggak ada yang meninggal. Kalau Ummu Salamah tadi kan meninggal. Iya. Oke, kita musibah gitu kan. Musibah. Kita harapannya kan agar Allah mengganti dengan yang lebih baik gitu kan, dari takdir yang memang sebelumnya belum terjadi gitu kan. Ya tentu ini juga harus diinikan dengan menghilangkan penyesalan gitu kan. Jangan sampai ada penyesalan, oh kenapa saya dulu nggak menerima saja ya, kenapa dulu menolak. Itu semuanya diinikan. Nah yang menjadi selalu ada dalam diri kita juga bahwa apa semua yang terjadi itu adalah tidak lepas dari kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi poin penting dan memang harus selalu ada di dalam diri kita. Dulu sempat menolak itu juga kan kata takdir Allah, karena takdir, karena kehendak Allah. Ya pasti ada sesuatu yang menjadi pelajaran buat kita. Ya, apakah tadi karena supaya kita mungkin menurunkan standarnya, atau misalkan supaya ada prioritas lain, dan ya intinya ada sesuatu yang lebih baik mungkin yang Allah siapkan. Yang jelas yang namanya jodoh ini kita harus optimis ya. Yang bagi yang bertanya tadi, setiap manusia itu ya diciptakan dengan pasangannya kan. Iya. Jadi harus optimis bahwa berapapun usia kita sekarang gitu kan, yakinkan bahwa insya Allah Allah akan menghadirkan jodoh yang terbaik bagi saya. Nah, sekarang apalagi di medsos kan sudah banyak kakek-kakek yang istilahnya yang sudah usia 18 tahun gitu kan dapat istri. Oh itu banyak kan sekarang kita.
seperti itu. Atau yang kemarin juga yang dari luar negeri gitu kan dengan wajah yang tampan gitu kan, tapi dapat orang Indonesia yang mungkin biasa saja gitu kan seperti itu. Atau kebalikannya ada yang jadi ya jodoh tuh ya rahasia Allah. Jodoh itu rahasia Allah, tetap harus selalu berbaik sangka bahwa insya Allah kita tuh ada jodohnya gitu kan itu. Poin yang ketiga lagi. Ketiga ini Ustaz. Nah, tadi kalau sulit jodoh itu memang bisa nggak diruqyah? Nah, ya dari fungsi daripada ruqyah itu sendiri, itu kan untuk membersih ya. Ruqyah itu kan bacaan ayat Al-Quran. Doa lah kemarin. Ya, kemarin kan kita bahas doa ya, bacaan Al-Quran doa liyuzakihim gitu kan, untuk membersihkan. Nah, ketika untuk kasus yang seperti ini di ruqyah pun adalah untuk bagaimana membersihkan tadi kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang ada di dalam dirinya. Ya seperti tadi mungkin masih ada kesombongannya gitu kan. Gitu. Atau masih ada dia ya sombong ini kan berarti dia ngerasa bisa kok saya dapat jodoh sesuai belum ikhlas dengan lah saya. ya, belum ikhlas, belum pasrah gitu. Dia belum pasrah, dia percaya diri, terlalu percaya diri pede, bahwa gitu. saya itu bisa dengan usaha ikhtiar saya tuh mendapatkan seseorang yang saya inginkan tuh bisa gitu kan seperti itu. Padahal di atas itu kan ada kekuasaan Allah gitu kan, sombong, takabur gitu kan seperti itu. Ya atau mungkin ada kalau yang ada trauma juga kan misalkan ada trauma dia sudah menutup diri gitu kan. Akhirnya tadi menyimpulkan bahwa semua laki-laki itu sama. Iya, Nah, itu juga perlu dibersihkan juga gitu kan. Nah, fungsi ayat Al-Quran itu ya menetralisir, membersihkan gitu kan agar ya hatinya pun menjadi bersih gitu kan. Ada jasmani, ada rohani, ada jiwa. Jasmani ya fisik ya kita kan. Ada rohani, ada jiwa. Nah, kalau jiwa ini dia kan memang ada nafsu kan, jiwa itu nafsu. Ada jiwa yang baik, ada jiwa yang buruk kan di surat Al-Fajr ya gitu kan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah gitu kan. Ya ada kalau di ayat yang lain kan ada nafsu lawamah gitu kan. Nah, ada jiwa yang baik, jiwa yang buruk. Tapi kalau ruh, nah itu semuanya baik insya Allah. Karena ruh itu datangnya dari Allah. Ruh itu baik gitu kan. Bahkan sebelum kita terlahir pun ruh kita tuh sudah menyembah Allah. Semua orang sebelum terlahir itu ruhnya itu ya dalam keadaan muslim. Nah, bagaimana agar ruh yang baik ini tetap terjaga? Dijaganya itu adalah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini Allah sendiri menyebutkan bahwa Al-Quran itu ruh. Di beberapa ayat disebut Al-Quran itu ruh gitu kan. Nah, untuk mengembalikan kepada ruh yang baik itu ya dengan ruh Al-Quran ini gitu kan itu. Nah, maka membaca Al-Quran atau melakukan ruqyah itu adalah untuk mengembalikan kita kepada ruh yang baik gitu ya. Karena ruh yang baik itu ya akan ketemu dengan yang baik juga gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Maka ketika memang ruhnya sudah baik, disitulah ada pertolongan Allah. Nah, disitulah ada kehendak takdir Allah yang baik bagi kita, gitu kan. Perlu diruqyah ya, perlu saja bisa. Kalau ternyata memang kita merasa bahwa ada yang salah nih di dalam diri kita, gitu kan. Kita belum bisa tenang, masih selalu khawatir, masih cemas, masih was-was, masih takut, masih trauma, masih berprasangka buruk. Ya bukan perihal jodohnya atau tadi menolak laki-laki solehnya, tapi ya perihal karena tadi kondisi batin, kondisi emosi, kondisi jiwanya itu yang harus diluruskan terlebih dahulu, gitu kan. Ustaz, pernah nggak pengalaman Ustadz selama meruqyah itu ada yang diruqyah yang susah jodoh, kemudian Ustadz ruqyah ya beberapa tahun, berapa bulan kemudian dapat jodoh, pernah nggak? Ada dan banyak yang seperti itu. Justru ada yang di usianya sampai 40 tahun. 40 tahun Ustadz? Iya. Ini pengalaman sosmedi dia gitu.
kita dibuat planning tuh, dibuat target tuh. Akhirnya itu terus kita pantau. Nah, pemantauan itu kan untuk ini, evaluasi itu untuk ya meluruskan kondisi batinnya itu tadi, Iya. kondisi jiwanya. Ketika seseorang berbuat baik atau ketika seseorang ingin hijrah, ketika seseorang ingin melakukan perbuatan baik seperti materi khutbah saya kemarin di sini kan, itu pasti ada setan yang mengganggu. Iya, betul. Nah, fungsinya kita evaluasi itu ya jangan sampai usaha ikhtiar kita tuh akhirnya tergoda gangguan setan itu tadi gitu kan. Maka tetap harus diingatkan lagi gitu kan, lakukan lagi amalan-amalan yang memang kita anjurkan gitu kan, harus baca surat apa dalam sehari misalkan seperti itu. Jadi intinya adalah dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan gitu kan. Mendekat yang punya jodoh. Nah, mendekat kepada yang Yang punya punya jodoh. jodoh. Iya, seperti itu. Dekati orang yang punya jodoh. Ada juga kita sering kali memberikan challenge gitu kan kepada klien ini, pasien untuk agar dia rutin sedekah. Masya Allah. Ya, kalau bagi yang perempuan misalkan sedekahnya hari Jumat, ketika habis beres Jumatan kan beli aja nasi bungkus misalkan seperti itu. Bagi nanti ke orang yang baru pulang Jumatan gitu kan, bagi. Tapi rutin tuh tiap Jumat. Sambil ngomong gitu. Ya enggak juga ya. Enggak juga. Tolong doain saya dapat jodoh. Enggak juga. Intinya rutin melakukan kebaikan. Salah satu di antara bentuk kebaikannya itu adalah sedekah, gitu kan. Rutin melakukan kebaikan sedekah ini. Nah, ada yang lebih menarik lagi yang kemarin ada pengalaman di grup ya sama Ustaz Sumedi. Ustaz Nadif ya. Sulit jodoh juga, tapi dia diminta untuk berdoa tentang anak soleh. Nah, itu berat juga. Gimana itu? Iya. Doa anak soleh apa? Yang ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh gitu. Oh, Robbi habli minas solihin. Nah, doa itu kan. Ya, dia nggak tahu itu maksud doa itu apa gitu kan. Ya dia kan mengeluhkan mungkin karena pengen dapat jodoh udah lama dia udah pernah nikah kan, udah pernah nikah kemudian bercerai atau apa lupa kasusnya, yang penting dia pengen nikah lagi gitu kan. Disuruh ini nih doa ini sama ustadznya, Rabbi habli minas solihin. Itu setelah dia tanya ke ustadz yang lain, ini mah doa anak yang soleh gitu kan. Doa pengen supaya jadi anak yang soleh. Ternyata masya Allahnya setelah dia merutinkan baca doa ini, langsung ada 4 laki-laki yang melamar ini. Ya kan seperti gimana mau jadi kita doa punya anak soleh kalau belum nikah kan, gitu kan. Ya pasti nyambung kan, gitu kan. Dijodohin dulu, dapat jodohin dulu, baru nanti dapat anak soleh. Gitu. Boleh dicoba. Gitu. Dicoba, boleh tuh doa anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Walaupun kita belum berkeluarga gitu kan, tapi kita berdoa agar diberikan anak yang soleh, seperti doanya Nabi Ibrahim tuh ya kalau salah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ternyata nanti datang laki-laki yang melamar. Karena gimana mau punya anak kalau belum menikah kan, gitu kan. Jadi ada kemarin kasus seperti itu. Masyaallah. Luar biasa. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bahasan nih kalau mau dibahas nih panjang banget, bisa 1 jam kayaknya. Ya, insyaallah. Teman-teman, nah kalau seumpamanya susah jodoh dan pengen diruqyah, bisa datang ke tim ruqyahnya Ustadz Mukhtar. Beliau punya tim. Insya Allah beliau bekerja di Rumah Sakit Sari Asih Serang, mudah untuk dihubungi. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya dan bermanfaat buat orang banyak. Ya. Insyaallah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.